Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampai saat ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada bulan Sya'ban ini dan sampaikan kami ke dalam bulan suci Ramadan. Itu adalah doa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Satu-satunya nama bulan yang tercantum di dalam Al-Quran. Ada 12 bulan. Mudah-mudahan kita hafal berataan. Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi Ramadan ini merupakan satu-satunya bulan yang tertulis dalam Al-Quran. Nang lain tuh kada tertulis. Mana ayatnya? Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Berarti ini jelas bahwa apabila sesuatu itu tertulis dalam Al-Quran, maka orang tersebut, bulan tersebut, atau apapun itu menjadi yang mulia. Jadi bila ada sesuatu yang baik tertulis dalam Al-Quran, berarti itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada yang kada baik, yang jahat seperti Fir'aun, umpamanya Abu Lahab dalam Quran, berarti itu orang jahat benar. Dalam Quran tabuan nang kayak Fir'aun, Haman, siapa aja nang tak buat nang kada baik, berarti itu orang jahat benar. Bila ada nang baik tak buat dalam Quran, berarti itu mulia benar. Misalnya ada nama perempuan Siti Maryam, ada surah Maryam, berarti Siti Maryam itu perempuan yang sangat mulia. Termasuklah bulan Ramadan ini tertulis dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan. Bulan lain kada ada tertulis. Bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Ada satu malam yang lebih mulia pada bulan Ramadan itu daripada 1000 bulan, yaitu diberikan malam Lailatul Qadar. Saban tahun ini, yaitu khairun min alfi syahrin. Beribadat pada malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan pada bulan yang lain. Ini kemuliaannya. Jadi bukan sama, tapi khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini saban tahun datang. Makanya Nabi minta sampaikan sampai umur ini kepada bulan Ramadan. Orang yang mengerjakan ibadah sunat dicatat sama mengerjakan yang wajib. Mengerjakan yang wajib atau yang fardu sama mengerjakan 70 kali pada bulan yang lain. Ini kan kemuliaan bulannya.
Nang kayak orang sembahyang di Makkah tuh nah. Sekali sembahyang di Makkah sama 100.000 kali sembahyang di luar Makkah. Masjid Madinah 1000 siapa sembahyang sekali, beribadat sekali di Masjid Madinah sama beribadat 1000 kali di masjid yang lain atau di tempat-tempat yang lain. Di Masjidil Aqsa siapa yang melaksanakan ibadah sekali sama 500 kali tempat yang lain selain daripada Madinah dan Makkah. Nah, jadi betapa mulianya ini bulan yang mulia. Kita ambillah kesempatan. Mudah-mudahan kita senantiasa disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mana kita sekarang ini dalam kondisi pandemi COVID-19, mudah-mudahan corona COVID ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengganggu orang yang beribadah puasa. Nah, mudah-mudahan dinyamani. Tetapi selain daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita melalui ibadah puasa ini, yaitu supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dahulu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi tujuan ibadah puasa ini oleh Tuhan supaya kita ini menjadi yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang sugih, bukan keturunan bangsawan, bukan para pejabat. Firman Tuhan, inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi takwa ini adalah pangkat yang tertinggi. Apakah dia itu miskin, apakah orang itu sugih, apakah rakyat biasa, apakah pejabat, apakah raja, siapapun, bila hendak menjadi mulia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ibadah puasa ini sangat mulia. Kita didik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasakan? Bahwa dengan ibadah puasa di samping kita menahan makan dan minum, tunang membatalkan puasanya, kita juga disuruh menjaga daripada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Apa di antaranya? Nah, berdusta. Nah, jadi berdusta ini kan baik. Bila kita berdusta, maka batal pahala puasa kita. Nah, jadi bila kita puasa ini otomatis kita terhindar daripada berdusta, karena batal pahalanya. Nah, lalu baik kita ini. Nah, berdusta kita dilarang. Nah, misalnya orang wajar puasa, sekalinya masuk jamban, masuk WC. Nah, sekalinya anu bakame di jamban. Bebaya bakame, misalnya keluar kulit paes. Nah, berarti orang ini berdusta. Sekalinya makan paes dalam jamban. Aturannya lamun bakame itu keluar buih. Ini kan larut kulit paes, daun larut, berarti makan paes dalam jamban. Nah, mana batal puasa, mana berdusta. Nah, jadi orang nang puasa ini insya Allah menjadi orang yang taat. Karenanya dididik jujur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersumpah palsu dilarang. Pokoknya nama maksiat itu membatalkan pahala puasa. Nah, jadi lamun inya meninggalkan nang itu otomatis inya ini baik, orang nang taat, orang nang paasian kepada Allah. Diharapkan, makanya pakai la'allakum, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang sugih biasanya bulan Ramadan banyak mengeluarkan zakat, membantu fakir miskin, membukakan orang puasa, tadarusan, tarawihan, banyaklah.
Jadi diharapkan dengan bulan Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa, langgar hibak, masjid hibak, majelis taklim ini ramai di wadah kita ini. Nah, itulah harapan daripada ibadah puasa supaya mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Kayak apa cara bertakwa ini? Najar ulama ada 4 caranya. Pertama, supaya takwa itu harus berilmu dahulu. Jadi kita kalau ada berilmu sembahyang, berilmu, naik haji, berilmu, puasa ada ilmunya. Jadi berilmu dahulu, mengkada berilmu karena nggak ada sah puasa. Yang kedua, bahwa kita ini untuk bertakwa itu setelah kita berilmu kita amalkan sesuai ilmu tersebut. Ilmu yang datang daripada ulama yang benar, ulama dari gurunya sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah. Artinya ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kita diamalkan. Artinya jangan sampai ilmu itu kada diamalkan. Yang ketiga, setelah diamalkan kita berusaha ikhlas mengamalkan itu. Artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bila ada ibadat dalam kita ini biasanya ujungnya bila kita membaca lapasnya misalnya ba'udu nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Karena Allah ujungnya. Sembahyang usalli fardhu subhi ra'ata ini lillahi ta'ala. Puasa kayak itu juga nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi segala ibadat itu adalah ikhlas disuruh karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar Nabi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengharapkan keridaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi kita ikhlas kepada Allah. Yang keempat yaitu supaya takwa itu adalah beradab. Jadi ilmu diamalkan, kemudian ikhlas, kemudian beradab. Nah, itu supaya kita dapat mencapai ketakwaan. Artinya bila orang ini beradab, ilmu itu luar biasa. Dalam sebuah syair dikatakan fakhral fatati bil ulumi wan adabi la bil jamali wal hariri waz zahabi. Kehebatan seseorang itu yaitu dengan berilmu dan berakhlak mulia, bukan dengan ketampanannya, bukan dengan kesugihannya, bukan dengan emas permatanya. Jadi orang itu akan mulia dengan berilmu dan berakhlak yang mulia. Nah, kita nih umpamanya sembahyang, satu berilmu sudah alim orangnya, kemudian diamalkan, kemudian dia ini ikhlas, cuma kada beradab. Nah, apakah ada beradab? Sembahyang kada bebaju umpamanya, nah besalawara colok aja, tak tutup pusat lawanin tuhud. Nah, maka ini orang ini kada beradab lawan Allah Ta'ala. Jadi kada baik juga. Nah, jadi keempatnya inilah faktor untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui ibadah puasa ulun mengajak kepada pian-pian berataan, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan pada bulan yang mulia ini dengan memperbanyak amal ibadat supaya kita ini menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi kaum muslimin muslimat barataan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.